Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di sekolah horor kali ini Capsek akan membacakan cerita yang berjudul Teror Kuntilanak Merah bernama Ningsih beserta anaknya. Cerita ini kami dapatkan dari akun Twitter @tianrostiani dan @erika_triara. Dan langsung saja, saatnya kelas dimulai. Suatu hari saat saya sedang bersantai, tiba-tiba suami kakak kedua saya datang menemui saya dengan tergesa-gesa. Dia mengatakan bahwa kakak saya mengalami kerasukan dan meminta bantuan saya. Saya pun langsung bergegas menuju rumahnya. Saat saya baru saja membuka pintu kamarnya, terlihat beberapa orang sedang memegangi kakak saya. Tiba-tiba, kakak saya yang sedang mengalami kerasukan menatap saya dengan tatapan kosong dan ketakutan. Ia menjerit dan mengatakan, "Takut, takut." Lalu memalingkan wajahnya. Dan kemudian sosok yang merasukinya itu pergi dengan sendirinya. Setelah itu kakak saya tidak sadarkan diri. Kemudian saya membantu untuk menetralkan energi negatif yang tersisa di tubuhnya. Tak lama kakak saya pun sadar dan dibantu untuk berbaring karena tubuhnya masih lemah setelah mengalami kerasukan. Rupanya sosok yang tadi merasuki kakak saya masih berada di sekitar rumah, seolah mengintai untuk kembali memasuki tubuh kakak saya dan mencelakai orang-orang di sekitarnya. Saya merasa geram, karena sebelumnya sosok itu terlihat ketakutan ketika melihat saya. Namun nyatanya, ia masih berkeliaran di sekitar rumah dan bermaksud untuk berbuat jahat, seolah menantang saya dengan taktik liciknya. Kemudian saya mengajak keponakan saya untuk menangkap sosok tersebut agar tidak selalu meresahkan dan meneror warga desa lagi. Sosok itu sempat bersembunyi di balik pohon nangka. Saat saya dan keponakan saya mengejarnya, ia mempermainkan kami dengan mengintip dari balik pohon dan menunggu kami lengah. Saya pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kami dapat menangkap sosok tersebut. Untunglah keponakan saya sempat melihatnya saat sedang mengintip. Lalu kami mengejarnya. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami pun berhasil menangkapnya. Kemudian saya sempat akan membinasakan sosok itu karena ia menolak untuk pergi dan berhenti mengganggu. Namun saya mencegahnya dan bertanya secara baik-baik kepada sosok tersebut, apa ia akan tetap seperti itu dan kami akan membinasakannya, atau ia akan bertobat dan kembali mengingat Allah, meminta ampunan dan perlindungannya. Saya tahu, meskipun Ningsih sempat menjadi sosok yang jahat dan menakutkan, tapi pada dasarnya dia itu baik. Hanya saja, dendam yang tertanam dalam dirinya ditambah ada pengaruh dari iblis yang membuatnya menjadi seperti itu. Sepenggal kisah tentang sosok yang menebarkan teror untuk warga sekitar dan bahkan sampai ke desa lain. Bermula dari sekitar tahun 1967, terjadi pernikahan seorang gadis di sebuah desa. Saat itu usianya baru menginjak 17 tahun. Pernikahan itu terjadi atas dasar perjodohan, yang sempat membuat gadis tersebut menolaknya, dikarenakan gadis tersebut masih ingin melanjutkan pendidikan. Namun karena desakan orang tua, ia pun akhirnya terpaksa menyetujui karena tidak ingin dicap sebagai anak durhaka. Gadis itu bernama Ningsih. Ia adalah sosok yang mempunyai paras yang cantik, periang, dan mempunyai banyak teman. Akan tetapi, setelah menjalani kehidupan berumah tangga dengan seorang anak tuan tanah yang angkuh itu, kehidupannya berubah. Memang sudah sewajarnya seorang istri patuh dan menghormati suaminya. Namun, bukan berarti seorang istri harus diperlakukan dengan semena-mena. Lain cerita dengan Ningsih.
ia sering mendapatkan perlakuan yang buruk dari suaminya. Di hadapan orang tua dan keluarga, ia selalu menutupi perlakuan buruk suaminya itu. Ia memendam semua kepedihan batinnya atas perlakuan buruk suaminya. Ia sempat berputus asa, sehingga pernah mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Namun saat itu, ia mengetahui bahwa dirinya tengah berbadan dua, karena ia menyadari sudah terlambat datang bulan. Akhirnya ia pun mengurungkan niatnya dan memberitahu suaminya bahwa ia akan segera menjadi ayah. Ia berpikir bahwa suaminya akan merasa senang dan berubah menjadi lebih baik setelah mendengar kabar yang ia sampaikan. Namun ternyata dugaannya salah. Suaminya tetap bersikap buruk dan bahkan lebih. Saat usia kehamilannya menginjak 7 bulan, ia mengalami kekerasan fisik yang dilakukan suaminya, sampai ia pun sempat mengalami pendarahan. Kandungannya masih bisa diselamatkan, namun dengan resiko yang berbahaya untuk dirinya. Keluarga akhirnya mengetahui bahwa selama ini ia menderita dalam pernikahannya, sehingga memutuskan untuk membawanya kembali ke rumah. Dalam waktu 2 bulan, saat usia kandungannya menginjak 9 bulan, takdir mengharuskan ia menghembuskan nafas terakhir sebelum bayinya terlahir ke dunia. Ia dimakamkan bersama anaknya yang masih berada dalam kandungan, karena dinyatakan juga sudah tidak bisa diselamatkan. Semenjak kematiannya yang tragis, teror demi teror pun terjadi. Dimulai dari suaminya yang sering ia datangi sembari menggendong anaknya, seolah ia ingin menunjukkan bahwa ia menjadi seperti itu akibat ulah suaminya. Padahal selama hidup berumah tangga, ia sudah berusaha menjadi istri yang baik. Namun baik ketika ia masih hidup atau setelah kematiannya, perlakuan suaminya tetap saja buruk. Bahkan sempat terucap kata dari suaminya, "Saat hidup aja kamu gak berguna, dan sekarang kamu datang hanya untuk menakutiku. Lebih baik kamu nyah. Aku sudah tidak peduli lagi denganmu. Jangan pernah ganggu aku lagi." Atas ucapan suaminya itu, timbullah dendam yang membuat arwah Ningsih kemudian bersekutu dengan iblis, sehingga membuat Ningsih menjadi arwah yang jahat dan mempunyai energi negatif yang amat besar. Kuntilanak merah adalah sebutan untuk sosok kuntilanak yang telah bersekutu dengan iblis dan menjadi sosok yang kuat. Setelah Ningsih menjadi sosok kuntilanak merah, ia memang tidak mengganggu suaminya lagi. Namun dendam yang ia miliki seolah menjadi kutukan bagi suaminya. Sampai akhirnya suaminya menderita dengan berbagai penyakit yang tidak kunjung sembuh, dan ia memutuskan untuk pergi meninggalkan desa. Hingga sampai sekarang tidak diketahui kabar beritanya lagi. Beberapa tahun setelah kepergian suaminya itu, Ningsih yang sudah menjadi arwah jahat terus menebarkan teror kepada warga sekitar. Di antaranya adalah paman saya yang pernah beberapa kali merasa diikuti oleh sosok Ningsih. Rupanya, dulu semasa hidupnya dan sebelum ia dijodohkan, Ningsih pernah menaruh hati kepada paman saya. Namun karena saat itu usia paman saya lebih muda dari Ningsih, ia pun merasa malu untuk mengungkapkan. Hanya bisa memendam perasaannya dan menganggap paman saya sebagai adiknya. Paman saya akhirnya menikah dengan seorang gadis yang berasal dari desa lain dan memutuskan untuk tinggal di desa istrinya. Ya, itu dia cerita pertama dari Kuntilanak Merah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini dan tunggu bagian selanjutnya di cerita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, bring you up. Yeah, come on.